Dalam ilmu kepercayaan masyarakat Jawa, primbon sering dijadikan pedoman untuk membaca pertanda hidup seseorang. Salah satu ramalannya menyebutkan bahwa ada 7 ciri khusus yang menunjukkan seseorang akan mengalami penderitaan di masa tua. Ciri-ciri ini bukan sekadar ramalan kosong, tapi berkaitan erat dengan kebiasaan, sifat, dan pola hidup. Maka dari itu, tonton video ini sampai akhir agar Anda bisa menghindari kesalahan yang bisa membawa nestapa di masa tua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dan penuh makna lainnya. Tuliskan di kolom komentar, apakah Anda pernah melihat ciri ini pada diri sendiri atau orang sekitar? 1. Tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh. Dalam kehidupan ini, bersyukur adalah kunci utama untuk menarik ketenangan batin dan keberkahan. Namun, menurut primbon Jawa, seseorang yang selalu merasa kurang dan tidak pernah puas atas apa yang dimiliki adalah ciri awal dari kesengsaraan di masa tua. Mengeluh tanpa henti, meski dalam hal-hal kecil, secara tidak sadar mengundang energi negatif yang terus menempel dalam hidup seseorang. Orang seperti ini cenderung lupa bahwa setiap nikmat, sekecil apapun, adalah anugerah. Ketika rasa syukur hilang, maka rezeki pun terasa sempit, hubungan dengan keluarga renggang, dan ketenangan hati sulit ditemukan. Akibatnya, di masa tua, saat tenaga sudah berkurang dan kehidupan mulai melambat, mereka akan merasa hampa, kesepian, dan terus mengeluh atas nasib hidupnya. Padahal, jika sejak muda sudah membiasakan diri untuk mensyukuri setiap keadaan, sekecil apapun, maka hati akan menjadi lebih lapang, dan kehidupan di hari tua pun terasa lebih ringan dan bermakna. 2. Sering meninggalkan salat atau ibadah. Primbon Jawa menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia dan spiritual. Orang yang sejak muda tidak menjaga ibadah atau sering meninggalkannya diakini akan mengalami kekosongan batin di usia senja. Bukan hanya soal agama, namun juga tentang hilangnya arah hidup. Saat muda mungkin terasa biasa saja, tapi ketika memasuki masa tua, di mana aktivitas fisik berkurang dan waktu luang melimpah, kekosongan spiritual itu menjadi sangat terasa. Mereka akan kesulitan menemukan kedamaian, merasa hampa, dan gampang stres. Ibadah bukan hanya soal ritual, tapi juga bentuk komunikasi batin dengan Yang Maha Kuasa, yang memberi ketenangan dan harapan. Orang yang rajin beribadah biasanya memiliki hati yang lebih tenang dan ikhlas menerima cobaan hidup. Sebaliknya, orang yang menjauh dari ibadah cenderung mudah putus asa dan sulit menerima kenyataan. Maka dari itu, menjaga hubungan spiritual sejak muda menjadi investasi penting untuk hari tua yang damai dan bermakna. 3. Suka menyakiti orang tua dan mengabaikan doanya. Salah satu pantangan terbesar dalam primbon Jawa adalah durhaka kepada orang tua. Mereka yang tega membentak, menyakiti hati, atau bahkan sekadar mengabaikan keberadaan orang tua diakini akan kehilangan arah hidup. Doa dan restu orang tua adalah pondasi kuat keberkahan hidup. Tanpa itu, rezeki bisa tertahan, urusan sering macet, dan hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ketika masih muda, mungkin seseorang merasa bisa mandiri tanpa campur tangan orang tua. Tapi saat memasuki usia tua dan menghadapi berbagai ujian hidup, akan terasa betapa pentingnya dukungan moral dan spiritual dari orang tua. Orang yang sering menyakiti orang tuanya juga akan sulit mendapat simpati dari anak-anak atau cucunya kelak. Mereka bisa mengalami kesepian, sakit-sakitan, bahkan merasa diabaikan. Maka, jagalah hubungan baik dengan orang tua. Selagi mereka masih ada, minta doa mereka. Dan jika sudah tiada, tetap kirimkan doa terbaik. Semua itu akan menjadi bekal kebaikan untuk masa tua yang tenang dan penuh berkah. 4. Hobi menunda dan malas berusaha.
Menurut Primbon Jawa, masa muda adalah waktu terbaik untuk menanam. Jika masa ini dihabiskan hanya dengan menunda-nunda dan bermalas-malasan, maka jangan heran jika masa tua akan dipenuhi penyesalan. Orang yang malas biasanya enggan keluar dari zona nyaman. Mereka lebih memilih tidur, bermain, atau sekadar bersantai tanpa arah. Padahal waktu terus berjalan, dan kesempatan tak akan menunggu. Saat muda malas mencari ilmu, malas menabung, malas menjaga kesehatan, semua itu akan berdampak besar di kemudian hari. Di usia senja, saat tenaga sudah lemah dan pekerjaan semakin sedikit, barulah mereka merasa kehilangan. Rasa menyesal pun muncul karena dulu tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dalam Primbon, orang seperti ini disebut akan menghadapi hari tua yang berat, tidak sejahtera, dan dipenuhi keluhan. Maka mulai sekarang, biasakan diri untuk disiplin, bekerja keras, dan menghargai waktu. Karena apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di hari esok, termasuk saat usia telah lanjut. 5. Sering mengkhianati teman atau saudara. Primbon Jawa mengajarkan bahwa kepercayaan adalah aset yang sangat berharga. Seseorang yang terbiasa mengkhianati kepercayaan, baik kepada teman, pasangan, maupun keluarga, lambat laun akan menuai akibatnya. Orang seperti ini biasanya hanya mementingkan diri sendiri, bahkan tega menusuk dari belakang demi keuntungan pribadi. Dalam jangka pendek, mungkin mereka terlihat sukses. Tapi seiring waktu, karma sosial akan datang menghampiri. Saat memasuki usia tua, mereka akan kehilangan jaringan pertemanan, tidak dipercaya lagi oleh keluarga, dan hidup dalam kesendirian. Banyak dari mereka yang menyesal, karena saat butuh pertolongan di masa lemah, tak ada satupun orang yang peduli. Hidup menjadi sepi, penuh penyesalan, dan tidak ada lagi tempat untuk bersandar. Maka, penting bagi kita menjaga amanah dan kepercayaan. Jujur dan setia bukan hanya nilai luhur, tapi juga investasi sosial yang sangat berguna di masa tua nanti. 6. Tidak pernah bersedekah atau pelit berbagi. Primbon Jawa menyebutkan bahwa sedekah adalah jalan membuka pintu rezeki dan keselamatan hidup. Sayangnya, banyak orang yang terlalu pelit atau enggan berbagi meski hidup dalam kecukupan. Mereka merasa apa yang dimiliki adalah hasil kerja keras sendiri, sehingga tidak perlu dibagi kepada orang lain. Padahal, dalam kehidupan, berbagi adalah wujud rasa syukur dan bentuk cinta kepada sesama. Orang yang sejak muda pelit, biasanya tumbuh menjadi pribadi yang keras hati, tidak disukai orang, dan dijauhi lingkungan. Di masa tua, saat ia membutuhkan uluran tangan, tidak banyak yang peduli karena saat muda ia tidak pernah peduli. Hidup menjadi sempit, bukan hanya soal materi, tapi juga sempit secara hubungan sosial dan emosional. Maka biasakanlah berbagi, sekecil apapun. Entah dalam bentuk makanan, tenaga, perhatian, atau uang. Karena sedekah bukan soal jumlah, tapi tentang keikhlasan hati yang akan membawa keberkahan panjang hingga masa tua. 7. Sering meremehkan orang lain. Sikap meremehkan, mencibir, atau merasa lebih tinggi dari orang lain adalah sifat yang bisa membawa seseorang pada kehidupan yang sulit di masa tua, menurut Primbon Jawa. Orang seperti ini cenderung sombong, tidak mau belajar dari orang lain, dan sulit menerima nasihat. Mereka menganggap remeh usaha kecil, profesi orang lain, bahkan sering menertawakan perjuangan orang yang dianggap lemah. Dalam jangka panjang, sifat ini membuat mereka dijauhi, tidak disukai, dan kehilangan banyak peluang. Saat tua nanti, ketika sudah tidak lagi kuat, orang-orang akan enggan membantu karena merasa tidak dihargai di masa lalu. Bahkan dalam lingkungan keluarga, orang yang suka meremehkan cenderung mendapat perlakuan dingin dari anak dan cucunya. Oleh sebab itu,
Penting bagi kita untuk belajar menghargai sesama. Bersikap rendah hati dan menghormati setiap perjuangan orang lain akan membuat kita disayangi banyak orang dan diberi tempat terhormat, terutama saat usia sudah tidak muda lagi. Itulah 7 ciri-ciri menurut Primbon Jawa yang dipercaya bisa menjadi pertanda seseorang akan mengalami masa tua yang penuh penderitaan. Apakah salah satu ciri tersebut pernah Anda lakukan? Jangan buru-buru takut, karena masih ada waktu untuk berubah dan memperbaiki diri. Jangan lupa tinggalkan komentar, like videonya, dan share ke teman atau saudara agar lebih banyak orang yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya.